Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Duslianus Simanulang, guru fisika di SMA Negeri 13 Bekasi. Saya sekaligus sebagai CKP Angkatan 8 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mewawancarai Ibu Yeni Yarti yang didampingi oleh Ibu Hotmolis Tumoran, di mana saya mendengar bahwa selama Ibu memimpin SMA Negeri 1 Seikanan, sangat banyak kemajuan dan banyak terobosan-terobosan baru, di mana pada akhir-akhir ini ya baru pindah ke SMA Negeri 2 Seikanan. Oke, nanti mudah-mudahan nanti di SMA Negeri 2 Seikanan bisa ditularkan terobosan-terobosan baru tersebut, di mana kita adalah harus berbagi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu. Siap Bu ya? Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Ya Pak, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas acara ini Pak. Salam kenal. Mungkin saya perkenalkan kembali, nama saya Dr. Yeni Yarti, MM. Saat ini saya bertugas di Negeri 2 Seikanan. Sebenarnya baru sekitar 1 bulan di SMA 2 Seikanan. Cuma ini saya sama dengan Ibu Hotmolis Tumoran di SMA 1 Seikanan. Jujur sebenarnya istilah dilema etika atau bujukan moral itu baru saya dengar atau kurang paling familiar bagi saya Pak. Baru inilah saya dengar. Tapi setelah saya search di internet apa makna dari kata dilema etika dan bujukan itu, baru saya paham. Rupanya memang ini di dalam tugas sehari-hari, dimana ada pilihan secara moral dia benar, tetapi ternyata bertentangan, atau mungkin juga merupakan situasi di saat seorang itu memilih antara benar dan salah seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, identifikasi yang saya lakukan untuk masalah dilema etika atau bujukan moral, sejauh ini sebenarnya saya tidak melakukan identifikasi secara khusus terhadap kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Namun jika ada terjadi, maka saya akan mempelajari kasusnya terlebih dahulu dan kemudian membuat kesimpulan dari apa yang saya pelajari dari kasus tersebut. Saya lihat kasusnya itu bertentangankah kejadian itu dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat kita atau tidak. Atau kemudian saya lihat lagi apakah kasus itu bertentangan dengan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian dari situ nanti bisa saya ambil kesimpulan apakah kasus itu apa yang harus saya lakukan terhadap kasus tersebut. Nah, itu barangkali identifikasi yang saya lakukan Pak. Terlebih dahulu saya lihat dulu apakah kasusnya itu bertentangan tidak dengan norma ataupun dengan pemerintah kita. Jadi pada saat mengambil kesimpulan kita pun jadi tahu acuan hukumnya apa atau apa risiko yang akan terjadi jika kita mengambil satu kesimpulan. Barangkali demikian Pak. Terima kasih Bu bahwa Ibu telah menjawabnya dengan lugas. Sekarang Iya, Pak. kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini kita sering jadi bingung kepentingan mana yang kita utamakan, seperti itu Bu maksudnya. Terima kasih. Baik Pak, jika ada kejadian kasus seperti itu dan saya harus mengambil keputusan, maka terlebih dahulu saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, misalnya wakasek, guru, orang tua, ataupun pihak lain yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang disampaikan yang dilema etika atau khusus moral saja, tapi hampir untuk semua kasus yang terjadi di sekolah kita. Nah, kemudian langkah itu dilakukan satu sekanan, di mana di sekolah itu semuanya adalah teman-teman saya, guru, artinya saya dulu guru di situ. Kemudian ada senior saya, Ibu Tumorang yang duluan PNS daripada saya di bawahnya Pak, saya 2016, Ibu Tumorang 2002 dari PNS. Kemudian karena ada sesuatu gejolak di sekolah, karena kepala sekolah, akhirnya pada saat itu harus ada pergantian ke kepala sekolah. Jadi itu dilema terberat saya adalah bagaimana saya mengkondisikan diri saya sebagai kepala sekolah dengan rekan-rekan guru yang dulunya kawan saya. Bisa nggak saya ini jadi pemimpin bagi mereka, atau mau nggak mereka itu menjadikan saya pemimpin mereka gitu. Walaupun dalam hati saya bertekad saya harus bisa merubah kondisi itu dan memposisikan saya sebagai kepala sekolah dan menjadi pemimpin bagi rekan-rekan guru saya. Itu Pak yang pertama yang berkesan. Kemudian yang kedua itu Pak, dalam lingkungan sekolah itu kan ada guru senior, ada guru junior, yang guru muda, yang makin hari itu perbedaan mindsetnya itu agak semakin jelas, apalagi dengan teknologi IT sekarang, di mana guru-guru senior itu lebih nyaman dengan zona nyaman mereka itu adalah seperti pembelajaran biasa. Sementara kan guru muda mereka lebih kuat IT-nya, lebih paham IT dan lebih suka belajar itu menggunakan IT sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang ini. Sementara guru yang tua itu tetap aku lebih banyak pengalaman, aku lebih banyak asam garam gitu kan Pak. Nah, jadi mensejajarkan kedua generasi ini sebenarnya agak sulit gitu, karena dua-duanya punya prinsip yang sama, maksudnya beda samanya tujuan mereka menjadi pendidik, tapi kan kurikulum yang berjalan sekarang itu kan udah menuntut ke IT. Nah, jadi bagaimana kita membujuk guru-guru senior ini supaya mau belajar kepada guru yang lebih muda gitu, nggak malu, nggak gengsi gitu Pak. Nah, jadi ini juga adalah dilema. Jadi bagaimana kita sabar menghadapi guru yang tua, membujuk, kemudian juga meminta kepada guru yang lebih muda agar mau meluangkan waktunya mengajarkan IT kepada guru yang lebih tua gitu Pak, yang lebih senior. Iya, itu betul sekali Bu. Mungkin terkadang kalau di kampung itu kita ini anaknya saudara, ini amang boru, ini tulang, pilih yang mana gitu. Jadi dilema sekali Bu ya. Iya, betul Pak. Iya. Oke Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan 6. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya diambil Ibu? Ya Pak, baik. Saya tidak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikannya di tempat. Namun, tidak
proses penyelesaiannya itu membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berguru kepada orang yang lebih kompeten terhadap masalah tersebut. Nah, kemudian sejauh ini faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, khususnya di kasus dilema etika atau apa tadi namanya, etika moral. dilema Etika moral. Nah, ya, etika moral itu adalah mencari orang atau mencari senior atau katakanlah yang lebih berpengalaman yang pernah mengalami kasus tersebut. Saya akan bertanya kepada orang tersebut, kemudian menanyakan apa solusi yang bisa dilakukan sehingga dilema etika itu bisa kita atasi dengan baik. Di samping itu pun saya yakin bahwa semakin banyak kejadian yang kita jumpai itu akan membuat pengalaman kita semakin banyak dan kita akan semakin mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Tapi kalau untuk yang sifatnya manajerial, Pak, untuk guru dan pegawai, saya punya jadwal khusus seperti misalnya supervisi ataupun yang terkait dengan hal-hal pembelajaran itu minimalnya sebulan sekali bisa kita lakukan pertemuan baik secara rapat ataupun hanya secara bincang-bincang santai, maksudnya ngobrol-ngobrol ringan dengan beberapa orang guru terkait dengan kendala atau hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Oh iya, Bu. Terus pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau idola ibu dalam mengambil suatu keputusan? Misalnya ibu mengalami suatu kasus, langsung ibu terpikirkan oleh idolanya gitu. Seandainya idola saya ini pasti ini yang diambil keputusannya gitu. Jadi sebagai panutan ibu lah seperti itu. Ada nggak kira-kira, Bu? Kalau orang tua mungkin udah pastilah panutan kita. Silakan orang tua, masih ada nggak kira-kira? Kalau idola secara perseorangan, saya rasa nggak punya, Pak. Teman, saya melihat dari beberapa orang senior aja, Pak. Oh, gitu. Kalau saya punya beberapa orang kawan, kemudian saya lihat, kalau yang ini dia akan cepat menyelesaikan masalah ini. Kalau si B dia pintar dalam masalah ini. Nah, itu aja, Pak. Jadi saya lihat masalah saya, saya tujuannya ke sini. Nah, sepertinya kita akan minta petunjuk ke dia. Kalau masalahnya B, berarti si bapak ini atau si ibu ini yang harus saya tanya kayak gitu, Pak. Jadi ganti-ganti aja, Pak, tergantung situasi yang saya hadapi gitu, Pak. Oke, atau mungkin yang terakhir, mungkin benteng terakhir kita itu ketika mengambil keputusan itu bahwa kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Itulah yang terakhir. Sebelum kita mengambil keputusannya selalu kita berdoa dulu, ya sujud dulu, nanti supaya diberikan petunjuknya, mungkin seperti itu, Bu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Karena itu seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan juga di yang sebelumnya, bahwa kita ini manusia adalah yang banyak salahnya dan banyak lupanya. Maka pengaduan kita terakhir adalah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Nah, kita mohon bimbingan, kita minta kejernihan akal dan Ya, sinyalnya nih. Mati lampu lagi mungkin ya. Mati lampu lagi. Lampu kerasa. Nggak bisa di-calling. Iya, ini lagi di telepon. Iya, sinyalnya hilang. Bu, kenapa Bu mati lampu? Iya, nggak apa-apa, masuk lagi nggak apa-apa. Apa katanya? Iya, bentar masuk lagi. Iya.
Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Iya, satu lagi. Memang di sini masalahnya lampu lah Pak. Itu saja mati hidup mati hidup. Nanti jadi kemalaman pulangnya ya. Apa lah Pak? Sekali-sekali. Udah Pak, mati lagi kata lampunya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya penting udah tergambar jawabannya, nggak apa-apa. Ya kita tunggu aja Pak. Kayaknya mau bergabung lagi dulu itu. Jadi kalau lampunya mati kan Pak, jadi ya connect lagi ke WiFi, jadi agak lama lagi. Atau meterannya yang turun seperti mungkin. Enggak, memang lampunya Pak mati. Atau dari jalan. OPM juga kami nih lah kendala. Mati hidup, mati hidup. Iya. Padahal sekolah penggerak bilang gimana mau bergerak. Iya. Nanti bilang terima kasih sama ibu itu ya, terima kasih banyak ya udah memberikan sumbangan pemikiran. Atau nanti bilang aja bapak itu minta nomor kontak ibu, boleh kan gitu, biar saling berbagi lah gitu. Nah itu mati Pak di sini kan mati lampunya. Oh Iya. Memang itu Pak kendalanya, tapi masih bisa ya. bisa ya, mungkin bentar lagi Ya. mati dia. Hotspot dulu ya Pak. Hotspot. Nah itu udah masuk ibunya. Gimana Bu Yeni, mati lampunya ya? Dirinya Pak kalau di daerah Pak buka sebutan di Mansewani. Iya, nggak apa-apa lah. Ya penting semangatnya tidak pudar. Iya betul. Iya. Oke Bu, kita lanjutkan. Kalau istilah kami itu yang tadi itu apa? Sebuah rancangan keputusan itu jangan langsung diputuskan dulu, tapi diendapkan dulu entah semalam 2 malam gitu sih. Itu artinya dipikirkan lagi. Setelah diendapkan tahu-tahu ada juga ya, ide brilian gitu. Jadi tidak terburu-buru langsung diumumkan. Gitu. Ada juga istilah kami seperti itu, diendapkan gitu. Gitu. Iya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir, sudah sampai di sesi terakhir. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Jadi dari berbagai kasus mungkin yang telah diselesaikan Ibu itu, bahwa ada pelajaran atau hal-hal yang berharga yang bisa dipetik Ibu. Bagaimana penjelasan Ibu? Iya, baik Pak, terima kasih. Dari berbagai macam pengalaman atau kasus yang terjadi selama saya berada di sekolah, satu hal ya yang dapat saya ambil petik hikmahnya yang paling besar Pak, bahwa segala sesuatu permasalahan itu akan menjadi ringan, akan menjadi lebih rileks bagi kita sebagai pemimpin apabila kita dalam pengambilan keputusan itu melakukan musyawarah Pak.
musyawarah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu wakase kita, guru-guru kita, pegawai kita, bahkan mungkin dengan komite sekolah, ataupun dengan orang tua yang memang kita percaya bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya. Dan biasanya setiap keputusan yang diambil secara musyawarah itu, kemudian tadi ditambah dengan Bapak bilang tadi dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang jernih, sudah berserah diri kita kepada Tuhan, kemudian kita sampaikan hasil keputusan itu, saya perhatikan risikonya bisa lebih kecil dia Pak terhadap kita sendiri sebagai pimpinan, karena itu bisa menciptakan suatu kekompakan, kekuatan yang kokoh bagi kita di sekolah jika menghadapi suatu masalah dan masalah itu diselesaikan secara musyawarah. Jadi kalau ada hal yang terjadi, itu risikonya ditanggung bersama. Jadi bisa dikatakan ini bukan keputusan kepala sekolah, bukan keputusan si A, bukan keputusan wakase, tapi ini adalah keputusan bersama sekolah. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya rasa itulah hal pembelajaran terbaik yang bisa saya ambil, dan tentunya keputusan yang diambil itu karena tadi melibatkan orang banyak, pastinya juga akan bermanfaat untuk orang banyak. Berarti benar-benar kolaborasi itu dijalankan Bu ya. Ya. Harus semua lini atau semua warga sekolah itu bersinergi untuk mencapai visi lah, kalau kita katakan mencapai visi sekolah seperti itu. Artinya kalau tanpa ada kerjasama tidak akan bisa hidup di abad 21. Karena yang dituntut di abad 21 adalah kolaborasi. Seperti itu Bu ya. Oke. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Yeni dan Ibu Mauli telah memberikan ide-ide briliannya pada sore hari ini. Ya, semoga apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi nusa dan bangsa atau demi kemajuan pendidikan di Indonesia Bu ya. Oke. Semoga kita sehat selalu dan selalu semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Bu Mauli, terima kasih. Ya Pak, semoga sukses ya Pak. Amin. Nah, nanti nomor kontaknya minta Bu ya. Boleh Pak. Iya. Dari orang aja nanti dikirim. Oke, supaya nanti kita bisa berbagi ide-ide seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih banyak Bu Yeni ya, jangan bosan-bosan. Iya.